Halo teman-teman, video kali ini sebagai kegiatan penilaian untuk ujian praktek mata pelajaran agama Kristen, saya akan menyampaikan renungan. Sebelum kita masuk renungannya, saya akan memberitahu ayat dan tema yang saya pakai. Ayat dan tema yang saya pakai untuk renungan itu biasanya saya ambil dari SBP, Sabda Bina Pemuda. Karena saya sudah tergolong dalam usia remaja, jadi setiap hari itu saya pasti dapat SBP dari gereja. Nah, SBP-nya itu di-share secara online kayak gini. Soalnya lagi masa pandemi. Temanya hari ini sediakan waktu untuknya dari Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ke 24. Sebelum kita mulai renungannya, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, saya akan membacakan sedikit dari firman-Mu dalam renungan ini. Berkati Tuhan, firman-Mu dan renungan ini agar bisa menjadi pelita dan terang kehidupan dalam kehidupan saya maupun bagi kehidupan teman-teman yang sedang menonton video saya ini. Di tahun akhir kelas 12 saya ini Tuhan, saya percaya pergumulan apapun yang ada di dalam diri saya Tuhan, pilihan-pilihan sulit, bahkan pilihan-pilihan termudah sekalipun yang harus saya ambil untuk masa depan saya nanti, saya percaya Tuhan, dalam setiap keputusan yang saya ambil, dalam setiap pilihan itu, Engkau selalu beserta saya, tangan-Mu selalu berada dalam pilihan-pilihan yang saya ambil itu. Saya mungkin tidak tahu Tuhan akan hari esok, saya tidak akan tahu akan masa depan, saya tidak bisa memprediksi hasil dari keputusan yang saya ambil. Tapi satu hal yang saya tahu Tuhan, Engkau selalu menyertai saya hari ini, esok, maupun sekarang ya Tuhan. Sekarang Tuhan, saya akan membaca firman ini. Saya akan membaca renungan ini. Berkatilah Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus saya telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum saya membacakan ayat renungan pada pagi hari ini, ketika saya melihat judul dari renungan hari ini, sediakan waktu untuknya, saya langsung teringat tentang momentum tahun baru. Di tahun baru ini, walaupun sudah lewat 24 hari, tepatnya hari ini tanggal 25 Januari, jadi sudah lewat 24 hari dari tahun baru, tapi kalau menurut saya tahun baru itu tidak hanya harus diingat atau dibicarakan pada tanggal 31 atau tanggal 1 saja, atau pada tanggal 31 Desember atau tanggal 1 Januari saja. Karena yang namanya tahun baru itu bukan cuman dimaknai dari 2 hari tersebut. Karena kalau teman-teman semua memaknai tahun baru hanya dari 2 hari tersebut, berarti itu semua tidak berguna, itu semua useless. Karena tahun baru itu adalah tentang visi dan misi kita di tahun yang baru ini yang ingin kita wujudkan agar berhasil. Bicara tentang visi misi, teman-teman pasti sering melihat di media sosial, bagi teman-teman yang menggunakan media sosial, atau bahkan ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang terdekat, entah itu keluarga, teman yang ada di sekolah, di kantor, di gereja, di sekitar rumah kita, tetangga, pasti teman-teman akan sering ditanya tentang apa sih resolusi tahun barunya? Resolusi tahun barunya apa sih? Pasti kalau saya lihat banyak yang menjawab di media sosial ataupun ketika saya bertanya langsung pada orang lain, mereka akan jawab, saya pengen jadi lebih kaya, saya akan jadi lebih rajin supaya bisa masuk perguruan tinggi, saya ingin lebih cantik supaya tidak kalah dengan artis-artis yang ada di media sosial, saya ingin jadi lebih glowing supaya bisa pacaran sama opa idol saya nanti. Tapi pernah gak sih teman-teman itu berpikir, ketika teman-teman ditanyai apa resolusi tahun baru, teman-teman menjawab bahwa resolusi tahun baru 2021 saya adalah untuk menjadi lebih dekat dan mengenal Tuhan dengan lebih sempurna lagi, dan memaknai Tuhan dan memaknai kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Bahkan saya sendiri, ketika saya berpikir seperti itu, ketika saya melihat judul bacaan pada hari ini, sediakan waktu untuknya, saya langsung berpikir, apa saya sudah benar-benar cukup menyediakan waktu untuk Tuhan? Apakah di tahun 2021 ini saya ada resolusi atau keinginan untuk berubah, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dengan menyediakan waktu untuknya? Jika ada yang sudah memiliki resolusi seperti itu ataupun yang belum, silakan jawabannya disimpan sendiri-sendiri, karena tidak ada waktu yang terlambat untuk mengenal Tuhan.
Langsung saja kita baca ayatnya, Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang terakhir dengan judul perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air kehidupan." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Untuk renungannya, ketika seorang bernama Gillian Wolford meninggal pada usia 88 tahun, tidak seorang pun mencarinya. Setelah ditunggu sekian minggu, akhirnya pemerintah mengubur jenazahnya di kuburan tanpa nama. Ironisnya, Gillian pernah tercatat di Guinness Book of Record sebagai pemegang rekor pria yang paling banyak menikah. Ia telah 29 kali menikah dan 29 kali bercerai juga. Banyak ya istrinya. Ini disebabkan ketidakpuasan hidup perkawinannya. Ia meninggalkan banyak istri, anak, cucu, bahkan cicit yang masih hidup. Namun tidak seorang pun sudi menemaninya sampai ia meninggal. Seperti Gillian, banyak orang haus akan cinta kasih lalu berusaha mencarinya di tempat yang salah. Perempuan Samaria juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami kekeringan batin yang luar biasa dan kehausan cinta kasih. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia mengalami hal yang berbeda.
Perjumpaan ini diawali dengan permintaan Yesus, "Berilah aku air, berilah aku minum." Permintaan itu membuatnya sangat terkejut sebab tidak pernah ada seorang Yahudi bertegur sapa, apalagi meminta bantuan pada seorang Samaria yang adalah musuh orang Israel. Ketika Yesus meminta minum, jelas bahwa permintaan ini bukan basa-basi karena dia memang kehausan. Lebih jauh lagi, Yesus sekaligus menyentuh jauh ke dalam hati perempuan yang juga haus akan air bagi tubuh dan jiwanya. Dan itulah sebabnya Yesus menawarkan air kehidupan bagi perempuan ini. Sebagai kaum muda yang hidup dalam situasi yang tak menentu, acap kali kita mengalami kekeringan jiwa dan keputusasaan. Apakah saudara saat ini membutuhkan kesegaran dan kelegaan dari Allah? Mari sediakan waktu untuk berjumpa dengan Yesus dan izinkan Dia untuk mengalirkan air kehidupan untuk menyejukkan dan menguatkan kita. Amin. Dalam hal ini remaja, terutama dalam usia labil seperti kita pasti sangat menginginkan yang namanya cinta dan perhatian, sehingga kita mengalami kekeringan dalam diri kita. Kita mengalami kekeringan cinta kasih. Kita ingin lebih keluarga kita untuk lebih memperhatikan kita, orang-orang untuk lebih memusatkan perhatiannya pada kita. Dan dengan berkembangnya teknologi sekarang, itu bukan hal mustahil untuk diraih. Dengan kita membuat konten atau kita melakukan sesuatu di media sosial, kita berkomentar, memposting foto, itu sudah sangat akan menarik perhatian orang-orang dengan jumlah like ataupun komentar. Dan tentu saja bagi mungkin sebagian anak muda itu hal yang sangat penting. Tapi apa teman-teman tahu seperti perempuan Samaria ini yang mengalami kekeringan dalam dirinya, Tuhan menawarkan air kehidupan. Air kehidupan yang dimaksud di sini adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan. Karena Tuhan pernah bersabda, Tuhan pernah berfirman bahwa akulah firman yang hidup. Jadi air kehidupan yang dimaksud di sini adalah firman. Dan firman itu sendiri adalah Tuhan. Tubuh manusia, sebagian tubuh manusia, bahkan hampir seluruh tubuh manusia terdiri dari air. Jadi wajar saja jika dibilang bahwa setengah tubuh manusia itu adalah air, walaupun bentuknya padat seperti ini dari luar. Dan tentu saja dengan kebutuhan akan air, kita akan menjadi terus haus. Kita akan menjadi terus mencari air itu. Namun Tuhan di sini menawarkan dirinya sebagai air kehidupan yang tidak akan pernah habis. Dalam kehidupan ini, kita perlu yang namanya bersyukur. Manusia itu sangat kurang bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki dan yang sudah dia terima. Sehingga terkadang ketidakbersyukuran itu, rasa kurang bersyukur itu memancar dari wajah kita. Dan sangat terlihat pasti bahwa orang yang bersyukur dengan orang yang tidak. Orang yang bersyukur itu wajahnya akan lebih cerah, akan lebih ceria, akan lebih banyak tersenyum, walaupun dia sedang mengalami kesukaran sekalipun. Dalam ayat ini yang saya suka tadi ada kata yang ini. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi teman-temanku, sekarang kalian, terutama yang duduk di bangku kelas 12 ya, yang mencari perhatian, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan bimbingan jawaban atas pilihan kalian atau bahkan pertanyaan-pertanyaan kalian, jangan kalian mencari tempat yang salah. Jangan juga kalian mencari teman atau mencari manusia, karena manusia itu pasti akan mengecewakan kalian. Jangan berharap pada manusia. Karena ketika kalian dikecewakan oleh manusia, oleh teman kalian, yang salah bukanlah teman kalian atau manusianya, tapi kalian yang sudah berharap. Karena harapan yang sesungguhnya haruslah kepada Tuhan, yang merupakan air kehidupan, yang merupakan kebutuhan setengah tubuh dari manusia, yang merupakan firman hidup. Carilah firman Tuhan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan jangan juga lupa bahwa di tahun baru ini, sangat penting resolusi tahun baru kita itu juga untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya harap melalui video ini banyak teman-teman yang akan tergugah dan lebih memikirkan lagi apa yang ingin teman-teman lakukan di tahun baru ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, demikianlah Tuhan, saya sudah membaca sedikit dari firman-Mu dan juga renungan pada hari ini. Saya sadar Tuhan, bahwa air kehidupan yang sangat saya butuhkan dan juga yang merupakan sebagian dari tubuh saya ini adalah firman-Mu Tuhan.
adalah Engkau yang merupakan firman yang hidup. Berkatilah ya Tuhan perjalanan saya dalam 1 tahun ke depan ini. Pilihan-pilihan apapun yang akan saya buat, mulai dari pilihan kecil sampai pilihan terberat sekalipun. Karena saya yakin Tuhan, Engkau yang berada di dalam tubuh saya ini, Engkau yang merupakan air kehidupan yang berada di dalam tubuh saya ini, yang memancarkan kesejahteraan, yang memancarkan rasa syukur saya, yang memancarkan rasa bersyukur saya terhadap apa yang sudah saya miliki, yang tidak akan pernah habis sekalipun, yang akan kekal selamanya ini. Tuhan akan selalu menyertai saya dalam kehidupan saya. Sekian Tuhan yang dapat saya ambil pada hari ini. Saya menginginkan Tuhan resolusi di tahun 2021 saya ini untuk lebih dekat dan lebih mengenal-Mu, bukan sekedar dari luar saja Tuhan, tapi juga dari dalamnya, bahkan membuat-Mu ada di dalam kehidupan saya, benar-benar memaknai kehadiran-Mu di dalam kehidupan saya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam Yesus Kristus saya telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.